strategi kedaulatan fiskal dan moneter dalam kerangka skenario peradaban universal Indonesia dan dunia untuk mencapai kedaulatan fiskal dan moneter yang sesungguhnya dan meraih dampak positif yang diinginkan seperti peningkatan FDI, ekspor, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi tinggi, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat teknologi dan investasi global. Diperlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi dalam kerangka skenario peradaban universal. Pendekatan ini melibatkan redesain total atas kebijakan ekonomi, fiskal, dan moneter Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mengarah pada transformasi struktural dalam sistem ekonomi, teknologi, dan sosial secara berkelanjutan dan inklusif. Fondasi strategi kedaulatan fiskal dan moneter. 1. Penerapan sistem pajak universal. Pajak universal berfungsi sebagai instrumen utama untuk mendorong aktivitas produktif dan memperkuat daya saing ekonomi global. Pajak berbasis kegiatan produktif akan menggantikan pajak konsumsi dan pajak penghasilan pribadi yang selama ini membebani masyarakat. Skema ini akan memberikan insentif bagi pelaku industri, inovator, dan investor untuk menciptakan nilai tambah di Indonesia tanpa terbebani oleh pajak tinggi. 2. Integrasi dengan Universal Monetary Theory (UMT) dan Bank Emas Universal Bank Emas. Universal akan menjadi pengelola utama cadangan devisa Indonesia dalam bentuk emas fisik, komoditas strategis, nikel, gas alam, logam tanah jarang. Nilai tukar rupiah akan didasarkan pada nilai emas dan komoditas strategis yang dikelola oleh Bank Emas Universal, bukan dolar AS, membebaskan Indonesia dari tekanan ekonomi eksternal. 3. Penerapan teknologi blockchain dan digitalisasi sistem ekonomi seluruh transaksi internasional dan sistem pajak akan dioperasikan dengan teknologi blockchain yang terdesentralisasi dan transparan, mengurangi kebocoran anggaran dan penghindaran pajak. Penerapan smart contract dalam perdagangan internasional meningkatkan kepercayaan investor global dan mempercepat proses transaksi lintas negara. Insentif investasi dan penerapan teknologi pajak korporasi hanya 10%, terendah di dunia untuk menarik FDI, Foreign Direct Investment. Bebas pajak hingga 10 tahun untuk perusahaan teknologi tinggi, perusahaan energi terbarukan, pajak dividen dan capital gain 0%, menjadikan Indonesia sebagai surga bagi investor global. Dampak positif dan cara mencapainya. 1. FDI meningkat hingga 500 miliar tahun. Bagaimana ini dicapai? Pajak korporasi yang rendah, hanya 10%, akan menarik investor global ke Indonesia karena menjadi negara dengan sistem pajak paling kompetitif di dunia. Stabilitas nilai tukar rupiah berbasis emas dan komoditas strategis meningkatkan kepercayaan investor terhadap risiko makroekonomi. Sistem blockchain yang transparan mengurangi korupsi dan meningkatkan kemudahan berbisnis. Infrastruktur hukum yang jelas dan bebas dari ketidakpastian politik menjamin perlindungan investasi. Proyeksi FDI dalam 3 tahun pertama, FDI meningkat hingga 200 miliar tahun. Dalam 5 tahun, FDI meningkat hingga 320 miliar tahun. Dalam 10 tahun, FDI meningkat hingga 500 miliar tahun. Ekspor meningkat hingga 400% dalam 10 tahun. Bagaimana ini dicapai? Pajak ekspor 0% untuk produk berbasis teknologi tinggi dan industri strategis, meningkatkan daya saing di pasar global. Insentif fiskal dan pajak untuk perusahaan berbasis ekspor meningkatkan produksi dalam negeri dan memperkuat pasar internasional.
infrastruktur, logistik, dan transportasi akan diperbaiki menggunakan dana dari peningkatan investasi. Kolaborasi dengan pasar Asia, Timur Tengah, dan Afrika meningkatkan ekspor ke pasar-pasar non-tradisional. Proyeksi peningkatan ekspor dalam 3 tahun pertama, ekspor meningkat hingga 150%. Dalam 5 tahun, ekspor meningkat hingga 250%. Dalam 10 tahun, ekspor meningkat hingga 400%. 3. Penciptaan 10 juta lapangan kerja baru. Bagaimana ini dicapai? FDI yang tinggi akan menciptakan banyak proyek infrastruktur dan industri, meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Pertumbuhan industri teknologi dan manufaktur membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tinggi dan menengah. Revolusi dalam sektor energi terbarukan, pertanian modern, dan manufaktur strategis membuka lapangan kerja di seluruh sektor ekonomi. Kebijakan pelatihan tenaga kerja dan pendidikan berbasis teknologi memastikan angkatan kerja memiliki keterampilan yang relevan. Pertumbuhan ekonomi di atas 7-10% per tahun. Bagaimana ini dicapai? Kombinasi antara peningkatan FDI, ekspor, dan efisiensi ekonomi menyebabkan efek domino pada pertumbuhan ekonomi. Stabilitas moneter menurunkan inflasi dan memperkuat daya beli masyarakat. Peningkatan produktivitas karena insentif pajak dan perbaikan infrastruktur meningkatkan output nasional. Proyeksi pertumbuhan dalam 3 tahun pertama, pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Dalam 5 tahun, pertumbuhan ekonomi di atas 8%. Dalam 10 tahun, pertumbuhan ekonomi di atas 10%. 5. Nilai tukar rupiah stabil dan kuat. Bagaimana ini dicapai? Nilai tukar berbasis emas dan komoditas strategis terlepas dari ketidakstabilan nilai tukar dolar AS. Bank emas universal akan memperkuat cadangan devisa, meningkatkan kepercayaan pasar terhadap rupiah. Peningkatan surplus perdagangan dan neraca transaksi berjalan, menjadikan rupiah mata uang kuat di pasar global. Indonesia menjadi pusat teknologi dan investasi global. Bagaimana ini dicapai? Fasilitas bebas pajak untuk perusahaan teknologi dan bioteknologi menarik perusahaan global untuk mendirikan pusat riset di Indonesia. Kolaborasi dengan pusat teknologi global meningkatkan transfer pengetahuan dan teknologi. Indonesia menjadi pusat pengembangan teknologi blockchain, AI, dan energi terbarukan, meningkatkan daya saing di level global. Sistem ekonomi yang berbasis blockchain dan pajak rendah menjadikan Indonesia magnet bagi perusahaan rintisan startup global. Peradaban universal, perubahan global. Dalam skenario ini, Indonesia akan menjadi pusat ekonomi global yang memiliki dampak luas pada reformasi sistem ekonomi global, meningkatkan efisiensi dan keadilan ekonomi di seluruh dunia. Kolaborasi antar negara di Asia dan Afrika meningkatkan pengaruh Indonesia dalam geopolitik dunia. Perubahan paradigma ekonomi global dari ekonomi kapitalisme eksploitatif ke ekonomi berbasis nilai tambah dan produktivitas. Kedaulatan fiskal, kedaulatan moneter, kedaulatan peradaban Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi utama di dunia dengan sistem ekonomi yang berkelanjutan, inovatif, dan berdaulat. Ini bukan hanya sekadar kebangkitan ekonomi, tetapi awal dari peradaban baru yang akan membawa kesejahteraan bagi Indonesia dan dunia.